Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang rindu akan syafaat di hari akhir nanti. Sahabat semua, hari ini kita kembali bersama dalam sebuah perjalanan yang mendalam. Bukan sekedar menambah ilmu, tapi juga mengetuk sisi hati terdalam kita. Di tengah gelapnya malam, saat dunia terlelap, ada orang-orang yang bangkit dari tidurnya. Mereka tidak mencari pujian, tidak pula mengharap sanjungan manusia. Namun justru pada saat itulah alam gaib memperhatikan mereka dan langit pun membuka pintu-pintu rahmatnya. Apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang rutin berdiri di tengah malam? Apakah ada kekuatan tak kasat mata yang menyertai mereka? Apakah tubuh mereka berubah secara gaib bahkan tanpa mereka sadari? Dan apakah benar bahwa orang-orang ini adalah jiwa-jiwa terpilih yang sudah dipantau oleh dimensi langit yang tidak terlihat oleh mata biasa? Semua ini akan kita bahas dalam kajian penuh rasa, syarat, makna, dan tentu saja mengajak kita merenung lebih dalam. Namun sebelum itu, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk menuliskan hajat kita di kolom komentar. Karena siapa tahu dari 99 amin yang dikirimkan oleh para sahabat sejiwa, salah satunya akan mengetuk pintu langit dan menjadi sebab terkabulnya doamu. 99 amin. Bulan sabit. Dan ingat, jangan biarkan video ini lewat begitu saja. Jadikan ini sebagai pengingat sekaligus penyemangat bahwa kita tidak sendirian dan setiap malam ada kesempatan emas yang menunggu untuk disambut oleh jiwa-jiwa yang siap bangkit. Mari kita bahas tentang tanda-tanda luar biasa dari mereka yang rutin tahajud dan bagaimana tubuh mereka mulai menunjukkan koneksi langsung dengan langit. Tahajud. Pintu menuju cahaya langit yang tak terlihat. 1. Aura wajah yang berbeda dan sulit dijelaskan. Di antara jutaan wajah yang kita lihat setiap hari, ada segelintir yang memancarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Wajah yang tidak dihiasi oleh make-up mahal, tidak diliputi oleh tren kecantikan duniawi, tapi mampu membuat siapapun yang memandangnya merasa tentram. Wajah itu damai, bersinar, bukan karena pencahayaan kamera atau efek filter, tapi karena pancaran dari dalam yang tak bisa dipalsukan. Ini bukan hanya tentang ekspresi lembut atau senyuman tulus. Ini adalah auranya. Cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa, namun terasa oleh hati yang bersih. Dan salah satu sumber utama dari aura seperti ini adalah kebiasaan sholat tahajud. Orang-orang yang terbiasa menghidupkan malam dengan ibadah, bangun saat orang lain masih lelap, meninggalkan kenyamanan kasur untuk berdiri di hadapan Allah dengan kesungguhan. Mereka memancarkan sesuatu yang sangat berbeda. Sholat tahajud bukan hanya menguatkan spiritualitas, tapi juga membersihkan batin dari kotoran duniawi. Setiap sujud, setiap air mata, dan setiap bisikan doa di tengah malam menciptakan resonansi ilahi yang berbalik kepada pelakunya dalam bentuk energi damai. Wajah mereka seperti cermin ketenangan. Bahkan orang yang tidak paham agama sekalipun bisa merasakan ketulusan saat menatap mereka. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya dalam malam terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim memohon suatu kebaikan kepada Allah pada waktu itu, kecuali pasti akan diberikannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil makna bahwa momen-momen spiritual di malam hari tidak hanya mengundang keberkahan, tapi juga menghasilkan sinar batin yang memancar keluar. Wajah mereka tidak lagi biasa, tetapi telah menjadi medium pantulan cahaya dari langit. Tidak heran jika orang-orang seperti ini sering didekati anak-anak kecil, hewan peliharaan, atau orang yang sedang gelisah. Karena tanpa disadari aura damainya menyembuhkan. Ada ketenangan dari tatapannya, ada kenyamanan dari hadirnya. Bahkan kadang hanya duduk di sebelah mereka saja mampu membuat hati yang semula kacau menjadi tenang. Ini bukan sihir, bukan trik, melainkan hasil dari perjalanan spiritual yang tulus dan konsisten. Mereka yang rajin tahajud telah menyentuh dimensi cahaya yang tidak semua orang capai. Mereka membawa jejak langit di bumi. Bahkan dalam istilah para ulama, mereka disebut sebagai Syibgatullah, yaitu orang yang telah dicelup oleh warna ketuhanan.
Wajahnya menjadi wajah yang diberkahi. Matanya memancarkan kedamaian. Suaranya menenangkan. Meski tidak meninggikan nada, ini adalah keajaiban yang hanya bisa dirasakan bukan dilogikakan. 2. Daya tarik spiritual yang kuat. Selain aura wajah, mereka yang rutin menjalankan tahajud juga memiliki daya tarik spiritual yang sangat kuat. Mereka tidak harus bicara banyak, tidak pula harus mendominasi pembicaraan. Namun, kehadiran mereka seperti memberi gravitasi. Tanpa bermaksud mencuri perhatian, mereka justru menjadi pusat perhatian. Bukan karena penampilan mencolok, tapi karena ada getaran jiwa yang berbeda. Orang-orang seperti ini seolah membawa energi yang tak terlihat. Kita tidak bisa menjelaskan kenapa nyaman berada di dekat mereka. Tapi hati ini tahu aku ingin dekat dengan orang ini. Inilah tanda-tanda orang yang telah terhubung dengan dimensi gaib. Bukan dalam artian mistis atau supranatural yang menyeramkan, tapi dalam makna yang spiritual dan penuh cahaya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sederhana, tidak banyak bicara, tapi ketika dia lewat, suasana seketika hening dan penuh hormat? Atau seseorang yang saat berbicara kita merasa kata-katanya menembus hati? Itulah energi spiritual. Dan kekuatan ini lahir bukan dari latihan mental, bukan pula dari ilmu retorika, melainkan dari kebiasaan berdialog langsung dengan Sang Pencipta di sepertiga malam terakhir. Tahajud adalah saat di mana dimensi langit terbuka. Para malaikat turun dan Allah memandang hamba-hambanya dengan kasih sayang yang berlipat. Mereka yang berada dalam kondisi suci dan tunduk di waktu tersebut akan terisi oleh energi ilahiyah. Energi inilah yang kemudian mengalir melalui gerak-gerik mereka di siang hari. Ketika mereka hadir di sebuah ruangan, suasana menjadi tenang. Ketika mereka menyentuh seseorang yang sedang bersedih, air mata itu berhenti. Ketika mereka bicara, hati yang gersang menjadi hidup. Semua ini bukan karena kehebatan pribadi, tetapi karena adanya pantulan cahaya langit dalam diri mereka. Daya tarik spiritual ini hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa lain yang bersih. Orang yang hatinya penuh iri dan dengki tidak akan melihat ini sebagai keistimewaan. Tapi mereka yang mencari kedamaian sejati akan langsung mengenali tanda ini pada diri seseorang yang rutin tahajud. Bahkan dalam kisah para wali kita sering mendengar bahwa mereka tidak suka menonjolkan diri. Tapi justru ketidaknampakan itu yang menjadikan mereka menonjol. Mereka tidak menyuruh orang mengikuti mereka, tapi orang-orang datang dengan sendirinya, ingin belajar, ingin sekedar duduk di dekatnya. Ini adalah magnet rohani, daya tarik yang berasal dari sisi langit dalam diri manusia. Dan menariknya, daya tarik spiritual ini juga berfungsi sebagai benteng perlindungan alami. Orang-orang yang berniat jahat akan kesulitan untuk menyentuh atau mendekati mereka. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena energi penjaga dari alam gaib melindungi mereka secara otomatis. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Quran Surat Fusilat 30. Malaikat-malaikat ini yang turun kepada mereka yang istih dalam ibadah malam adalah saksi dan penjaga. Mereka menebarkan rasa tenang bukan hanya kepada pelakunya, tetapi juga kepada orang-orang yang berinteraksi dengannya. Maka tak heran bila mereka yang rajin tahajud seolah membawa kesejukan. Kehadirannya seperti hujan di musim kemarau. Kata-katanya seperti embun pagi di padang pasir kehidupan. Dan semua ini, sahabat, bukanlah dongeng atau cerita hayal. Ini adalah realitas yang bisa dirasakan jika kita mau membuka mata hati dan membersihkan jiwa kita. Dua tanda ini hanyalah permulaan dari banyaknya rahasia gaib yang menyelimuti orang-orang yang menghidupkan malam dengan tahajud. Wajah yang bercahaya dan daya tarik spiritual adalah bukti bahwa langit tak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Ketika kamu melangkah mendekat kepada Allah dalam gelapnya malam, maka langit pun akan menampakkan cintanya dalam bentuk yang tak kasat mata, namun nyata dan menyentuh jiwa. Dan jika kamu belum memulainya, malam ini bisa jadi momen pertama untuk bangkit. Tidak harus lama, tapi dengan hati yang ikhlas, sujud di hadapannya bisa menjadi awal dari transformasi spiritualmu. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya tentang tanda-tanda lainnya yang jauh lebih menggetarkan jiwa.
3. Panca indera menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Tahajud bukanlah sekadar ibadah malam. Ia adalah gerbang pembuka kesadaran jiwa, pengasah kepekaan batin, dan pemurni hati yang mampu menembus dimensi spiritual tertinggi. Salah satu fenomena luar biasa yang sering terjadi pada orang-orang yang rutin sholat tahajud adalah meningkatnya ketajaman panca indera mereka. Bukan karena mereka menjadi manusia super, melainkan karena frekuensi jiwa mereka mulai sejajar dengan getaran langit. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang hanya sholat malam bisa mendadam rasa lebih pek terhadap suara-suara halus, aroma yang samar, atau bahkan membaca ekspresi batin orang lain dengan begitu jernih? Jawabannya terletak pada kesucian dan kesadaran batin. Sholat tahajud mengajarkan kita tentang keheningan. Dalam keheningan itulah telinga spiritual kita dibuka, mata batin kita dibersihkan, sentuhan jiwa kita menjadi lebih hidup. Orang yang istiqamah tahajud akan menyadari bahwa dirinya lebih mudah mendeteksi kebaikan dan keburukan. Dia bisa membedakan mana makanan yang mengandung energi negatif, mana tempat yang dipenuhi aura buruk, dan mana manusia yang sedang membawa kegelisahan dalam dirinya. Meskipun tersenyum di wajah, mereka akan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tidak enak jika harus ke tempat itu." Atau aku seperti mencium sesuatu yang tidak biasa di ruangan ini. Itulah pancaran energi spiritual yang bekerja melalui panca indera mereka. Bukan indera dalam pengertian biologi semata, tetapi indera ruhaniyah yang bekerja lebih dalam. Contoh nyata dari ini bisa kita lihat pada kehidupan para wali atau ulama salih. Mereka bisa merasakan kemunafikan seseorang hanya dari sorot mata. Mereka bisa membaca niat orang sebelum mulut berbicara. Dan mereka tidak menyombongkan hal ini karena mereka tahu bahwa itu adalah limpahan karunia Allah semata. Bukan hasil latihan, bukan pula ilmu sihir, tapi buah dari kedekatan dengannya di waktu malam. Panca indera yang tajam ini juga memungkinkan mereka menghindari banyak keburukan. Mereka bisa merasakan ketika akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Mereka seperti diberi alarm batin untuk menjauh sebelum bencana datang. Bahkan kadang mereka mampu menangkap bisikan ilham untuk mengambil keputusan yang tidak disangka-sangka. Tapi hasilnya luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan furqan pembeda bagi orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kamu furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Anfal 29. Furqan ini bukan hanya dalam bentuk ilmu, tapi juga insting spiritual yang lahir dari kedekatan intens dengan Sang Pencipta. Orang-orang tahajud diberi furqan melalui kepekaan panca indera. Mereka tidak membutuhkan banyak bukti untuk menilai sesuatu. Cukup dengan rasa di hati, cukup dengan tanda kecil dari alam. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka juga mulai dapat membaca getaran dalam mimpi. Bukan berarti setiap mimpi mereka benar, tapi seringkali mimpi-mimpi itu membawa isyarat langit. Karena orang yang terbiasa menghadap Allah di sepertiga malam akan menjadi tempat pilihan untuk dititipkan pesan-pesan rahasia dari langit melalui mimpi-mimpi yang suci. 4. Hati sering tergetar dan mudah menangis tanpa sebab duniawi. Ini adalah salah satu tanda yang sangat mencolok bagi orang-orang yang telah terkoneksi dengan langit. Hati mereka menjadi sangat halus, sangat lembut seperti kapas yang menyerap air hujan. Mereka tidak lagi mudah tertawa karena hiburan dunia, tapi air mata mereka mudah menetes ketika mendengar ayat Al-Quran, melihat keindahan alam ciptaannya, atau menyaksikan penderitaan sesama makhluk. Tangisan mereka bukan karena sedih, bukan pula karena luka batin duniawi, tapi karena cinta yang besar kepada Allah dan kerinduan mendalam terhadap kehidupan akhirat. Mereka menangis karena merasa kecil di hadapannya. Mereka menangis karena merasa belum cukup mencintainya. Mereka menangis karena takut hidup tanpa bimbingan darinya. Inilah hati yang hidup. Inilah hati yang telah dibasuh oleh air wudhu malam hari dan diterangi oleh cahaya tahajud. Ketika langit gelap dan bumi sunyi, orang-orang seperti ini berlutut, bersujud, menangis, dan berbicara dengannya. Maka tidak heran siang harinya hati mereka sangat mudah bergetar. Bahkan kadang mereka tidak tahu mengapa tiba-tiba dada mereka sesak dan air mata mengalir.
Ternyata itu adalah jawaban dari doa yang mereka panjatkan semalam. Atau mungkin itu adalah rasa rindu dari langit yang menuntadah. Inilah hati orang-orang pilihan. Dalam satu kisah disebutkan ada seorang hamba yang begitu khusyuk menangis dalam tahajud hingga malaikat berkata kepada Allah, "Ya Robbi, bukankah engkau sudah tahu hajatnya? Maka kabulkanlah agar dia berhenti menangis." Lalu Allah berfirman, "Biarkan dia bersamaku. Aku rindu pada suara nyahan Allah." Tangisan dalam tahajud bukanlah kelemahan. Ia adalah bahasa jiwa yang telah tersambung ke dimensi tinggi. Ia adalah bentuk komunikasi batin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Saat manusia biasa menangis karena cinta dunia, mereka menangis karena kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan tangisan ini tidak merusak mata, tidak melelahkan tubuh. Justru setelahnya mereka merasa jauh lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bersyukur. Karena itu adalah tangisan yang menyembuhkan bukan menyakiti. Seperti disebut dalam hadis riwayat Bukhari, 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang mengingat Allah di tempat sunyi lalu matanya meneteskan air mata. Tangisan yang lahir dari tahajud adalah tanda bahwa telah dibuka oleh langit. Ia tidak bisa direkayasa. Ia adalah manifestasi dari cinta spiritual yang murni, dan siapapun yang telah merasakannya akan sulit kembali pada kehidupan yang kering dari zikir dan doa. Sahabat cahaya, panca indera yang tajam dan hati yang mudah menangis bukanlah kelemahan, tetapi justru kekuatan gaib dari orang-orang yang telah terhubung dengan langit melalui tahajud. Mereka diberi alat untuk menyentuh dimensi batin yang tidak terlihat dan diberi air untuk membasahi hati yang kering karena dunia. Jika kamu mulai merasakan semua ini, jangan abaikan. Itu bukan tanda keanehan. Itu adalah pertanda bahwa hatimu sudah dipilih untuk berada dalam lingkaran langit. Sebuah anugerah yang tak semua orang sadari. Sebuah kedekatan yang tak bisa dibeli hanya bisa dicapai dengan cinta dan sujud yang tulus di keheningan malam. 5. Tiba-tiba menjadi lebih tenang, damai, dan tidak terganggu ucapan orang. Pernahkah kamu merasa bahwa dulu kamu begitu mudah marah, mudah tersinggung, dan cepat terbawa emosi saat ada orang yang menyakitimu dengan ucapan? Tapi seiring dengan rutinitas tahajud yang mulai kamu tekuni, kamu justru merasa semakin tenang, damai, dan tidak mudah terpancing oleh provokasi atau cemoohan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu tanda nyata bahwa energi gaib tahajud telah masuk ke dalam tubuh dan jiwamu. Sholat malam ini bukan hanya melatih fisik untuk bangun di saat tubuh menginginkan tidur, tetapi ia juga mengalirkan frekuensi ilahiyah yang mampu menyembuhkan kegelisahan dalam dada dan membersihkan racun-racun emosi yang menumpuk. Orang yang terkoneksi dengan langit melalui tahajud akan merasakan bahwa jiwanya kini lebih lapang. Ketika ada orang yang memfitnah, ia tidak langsung marah. Ketika ada orang yang mengkhianati, ia hanya diam dan menyerahkan semua pada Allah. Ketika orang lain sibuk memperkeruh suasana, ia justru sibuk menenangkan dirinya dengan zikir dan sujud malam. Mereka tahu bahwa semua itu adalah ujian dunia. Mereka sadar bahwa respon terbaik terhadap kebencian adalah diam yang bermartabat. Karena mereka bukan lagi manusia biasa yang bertarung di level ego. Mereka sudah naik kelas, berada di jalan sunyi para pilihan Tuhan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ketika pertama kali musibah menimpa. Orang-orang yang gemar tahajud telah memiliki kesabaran itu karena mereka sudah dilatih setiap malam untuk berserah diri secara total. Mereka tahu bahwa semua yang terjadi berasal darinya dan hanya kepadanya mereka kembali. Maka untuk apa marah? Untuk apa membalas? Ketenangan ini bukan pasif. Ia adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat amarah memuncak adalah pemenang sejati dalam pandangan langit. Bayangkan jika tubuhmu selalu diliputi energi ini. Kedamaian dalam hati, kestabilan dalam pikiran, dan ketenangan dalam setiap langkah. Bukankah ini bentuk tertinggi dari kesehatan spiritual yang dicari manusia sejak zaman dahulu? Dan uniknya, ketenangan ini menular. Orang yang tenang akan membuat orang lain tenang. Lingkungan akan berubah karena getaran dari hatinya memancar.
Tidak heran jika orang yang sering tahajud meski tak banyak bicara justru sering dijadikan tempat curhat karena aura ketenangannya begitu menyejukkan. Ketenangan inilah yang membuat mereka tidak takut menghadapi masa depan. Mereka tidak panik ketika rezeki tersendat. Mereka tetap tersenyum meskipun ditimpa cobaan. Karena mereka tahu segala sesuatu yang mereka butuhkan sudah ditulis dalam catatan langit. Dan tak akan pernah tertukar. Aura wajahmu berubah, lebih sejuk, terlihat bercahaya, dan disukai banyak orang. Salah satu efek yang paling mencolok dari sholat tahajud adalah perubahan aura wajah. Bukan karena memakai skin mahal atau perawatan wajah di klinik, tetapi karena cahaya dari langit benar-benar memancar dari dalam jiwa. Cobalah lihat wajah-wajah para ulama, para wali, atau bahkan orang tua kita yang terbiasa tahajud. Meskipun mungkin mereka tidak punya wajah yang rupawan secara standar dunia, tapi wajah mereka begitu meneduhkan. Ada ketenangan yang keluar dari sorot mata mereka. Ada kelembutan yang sulit dijelaskan dalam senyumnya. Dan siapapun yang melihatnya merasa nyaman. Tahajud bukan hanya menyinari hati, tapi juga menyinari wajah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, barang siapa memperbanyak sujud karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan menyinari wajahnya di hari kiamat. Dan sinar itu sudah bisa dilihat sejak di dunia. Aura wajah bukanlah hal mistis, tapi itu pancaran dari energi batin. Ketika hati bersih, wajah akan bersinar. Ketika jiwa penuh zikir, wajah akan bercahaya. Ketika malam-malam kita isi dengan tangis kepada Tuhan, maka siang harinya kita akan tampil dengan aura yang menenangkan siapa saja. Orang-orang yang sering tahajud bahkan bisa dirasakan kehadirannya meski belum berbicara. Energi positif mereka masuk duluan sebelum mereka duduk di ruangan. Itulah mengapa mereka disukai banyak orang. Bahkan yang tidak mengenalnya pun bisa merasa betah berada di dekatnya. Aura ini juga menjadi tameng dari banyak gangguan. Energi jahat sulit menembus orang yang memancarkan cahaya ilahi. Jin-jin pembisik, mata-mata iri, hingga sihir dan gangguan gaib sering terpental karena tubuh mereka telah dibungkus oleh sinar spiritual yang kuat. Dan sumber dari semua itu bukan mantra, bukan wirid khusus, tapi sujud yang tulus di malam hari. Mereka tidak butuh banyak bicara untuk dihormati karena kewibawaan mereka lahir dari kedekatan dengan Tuhan, bukan dari kekuasaan atau harta. Dan aura wajah inilah yang menjadi bukti bahwa mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah utusan damai dari langit yang ditugaskan menebar ketenangan di bumi. Lebih jauh, aura ini juga memberi rezeki. Banyak kisah orang yang mendapat kemudahan dalam bisnis, pekerjaan, atau jodoh karena wajahnya disukai banyak orang. Tapi yang mereka lakukan bukan promosi besar-besaran, melainkan sujud diam-diam di sepertiga malam. Wajah yang bersinar itu menarik berkah. Ia menjadi magnet kebaikan. Dan ini adalah rahasia besar para ahli ibadah malam yang sering terlupakan oleh kita yang terlalu fokus pada usaha lahiriah. Sahabat cahaya, bila kamu sudah merasakan bahwa dirimu semakin tenang menghadapi dunia, tidak mudah terganggu ucapan orang dan aura wajahmu makin bersinar meski tanpa usaha duniawi, maka jangan ragu lagi. Kamu telah terkoneksi dengan langit. Tahajud telah menjelma menjadi energi gaib yang menyusup ke dalam tubuh dan memancar dari seluruh aspek kehidupanmu. Ini bukan hal biasa. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sedang memperhatikanmu dan memilihmu untuk menjadi salah satu penjaga cahayanya di bumi. Jaga terus hubungan itu. Rawat dengan ikhlas dan ketulusan. Karena semakin kamu menjaga tahajud, semakin kuat energi langit yang akan mengalir melalui tubuhmu. Dan siapapun yang tersentuh olehmu akan merasakan damainya surga bahkan sebelum mereka mencapainya. 7. Muncul kemampuan membedakan energi orang. Siapa yang ikhlas, siapa yang munafik. Salah satu tanda paling mengejutkan yang muncul setelah seseorang rutin menjalankan tahajud adalah kemampuan intuitif yang tajam. Tanpa perlu bertanya, tanpa perlu cerita panjang, seseorang yang rajin bermunajat dalam sunyi akan mulai bisa merasakan energi orang lain, seolah batinnya diupgrade oleh langit. Inilah yang disebut dalam istilah batin sebagai kecerdasan rohani, kemampuan jiwa untuk mengenali mana yang tulus dan mana yang palsu, mana yang menyembunyikan niat baik,
dan mana yang menyimpan racun di balik senyuman. Ketika kamu rajin tahajud, pintu langit terbuka lebih sering untukmu. Dan disitulah pancaran nur, cahaya dari Tuhan turun menyentuh bagian terdalam dari kesadaran spiritualmu. Nur ini bukan cahaya biasa, melainkan energi yang menjernihkan intuisi dan menajamkan rasa. Maka tidak heran bila kamu jadi peka terhadap aura orang lain. Coba perhatikan setelah sekian waktu rutin tahajud, kamu jadi tahu mana orang yang berkata benar dan mana yang hanya bermulut manis. Meskipun tak ada bukti fisik, hatimu tahu. Meskipun mereka berpura-pura baik, jiwamu terasa tertolak. Ini bukan halusinasi. Ini adalah bentuk ilham yang diberikan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang jernih. Dalam sejarah para wali dan orang-orang syalih, kemampuan seperti ini adalah hal biasa. Mereka tidak perlu mendengar laporan atau bukti. Cukup melihat seseorang. Mereka sudah tahu isi hatinya. Kenapa bisa begitu? Karena batin mereka terhubung langsung dengan langit dan langit selalu memberi isyarat kepada mereka. Tahajud membangun jembatan rohani antara kamu dan ilham ilahi. Makin kamu istiqamah, makin kuat frekuensinya. Sebab di saat semua orang tertidur, kamu justru berbicara dengan Tuhan. Maka Tuhan pun membalas dengan membisikkan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Kadang kamu merasa gelisah ketika dekat dengan orang tertentu. Kadang kamu merasa damai hanya karena melihat seseorang lewat. Itu semua adalah bentuk sinyal. Tuhan sedang membimbingmu melalui rasa, jadi jangan abaikan perasaan itu. Orang yang gemar tahajud diberi detektor kebenaran di dalam dadanya. Detektor ini tidak bising, tapi presisi. Ia tidak menghakimi, tapi mengingatkan. Ia tidak menuduh, tapi membimbing untuk lebih waspada. Apakah kamu pernah melihat seseorang yang selalu bisa tahu siapa yang berbohong atau bisa melihat mana teman sejati, mana musuh dalam selimut? Bisa jadi dia adalah ahli malam, seorang yang secara diam-diam bersujud dan menangis dalam gelap. Dan itulah yang membuat Tuhan mempercayakan mata batin kepadanya. Namun penting untuk diingat kemampuan ini bukan untuk disombongkan. Sebaliknya ia adalah amanah. Orang-orang yang diberi penglihatan batin ini justru makin rendah hati karena tahu bahwa pengetahuannya adalah karunia bukan hasil dari kepintaran. Dan jika kamu merasakan tanda ini mulai muncul dalam dirimu, maka bersyukurlah karena kamu sedang dibimbing untuk melihat dunia dengan cahaya dari langit bukan hanya dengan mata kepala. 8. Semakin didekatkan kepada orang-orang terpilih dan dijauhkan dari lingkaran beracun. Tanda berikutnya yang sangat mencolok namun sering diabaikan oleh banyak orang adalah perubahan dalam lingkaran pertemanan dan lingkungan hidup. Ya, ini bukan kebetulan. Ketika kamu rajin tahajud, kamu mulai disortir oleh semesta. Orang-orang yang tidak sejalan dengan jalan sujudmu perlahan akan menjauh, kadang tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba hubungan renggang, komunikasi berkurang, atau ada gesekan yang membuat kalian terpisah. Meskipun menyakitkan, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membersihkan jalan hidupmu dari racun sosial. Sebaliknya, kamu akan mulai bertemu dengan orang-orang baru. Mereka mungkin sederhana, tapi hatinya dalam. Mereka mungkin tidak populer, tapi pembawaannya menenangkan. Mereka adalah jiwa-jiwa pilihan yang selama ini juga berjalan dalam gelap bersama tahajud mereka sendiri. Inilah energi tarik-menarik antar roh yang telah dibersihkan oleh tahajud. Cahaya menarik cahaya, ketulusan menarik ketulusan. Dan setiap orang yang sedang menempuh jalan malam akan dipertemukan oleh langit dengan sesamanya. Coba ingat, berapa banyak teman lama yang akhirnya menjauh setelah kamu berubah? Mungkin mereka tidak tahan dengan gaya hidupmu yang lebih spiritual. Mungkin mereka merasa kamu sudah beda dan itu wajar. Karena ketika frekuensi kamu naik, tidak semua bisa mengikuti. Bahkan sebagian akan merasa terganggu. Tapi percayalah di balik perginya mereka, Tuhan sedang mempersiapkan lingkaran baru. Lingkaran yang tidak akan mengkhianatimu. Lingkaran yang tidak iri melihat kebaikanmu. Lingkaran yang tidak menghalang dari sujud. Mereka bukan hanya sahabat, tapi penjaga api perjalanan menuju cahaya. Salah satu tanda orang terpilih adalah bahwa dia tidak pernah sendirian meskipun sering sendiri. Karena Tuhan selalu menitipkan seseorang untuk mendampingi mereka. Bisa lewat sahabat, guru rohani,
atau bahkan orang asing yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu membawa pencerahan. Maka jangan heran bila setelah tahajud menjadi rutinitasmu, kamu jadi lebih selektif dalam pergaulan. Kamu tidak mudah lagi ikut nongkrong tanpa tujuan. Kamu mulai menjaga waktu, menjaga energi, dan menjaga siapa yang boleh masuk dalam ruang jiwamu. Ini bukan kamu yang berubah menjadi sombong. Ini adalah bentuk perlindungan dari langit. Tuhan sedang mengarahkanmu untuk hanya berkumpul dengan orang-orang yang bisa menguatkan imanmu, bukan menggerogotinya. Bahkan kadang ketika kamu berusaha tetap bertahan dalam lingkungan lama yang toksik, semesta akan memaksamu keluar dengan cara yang tak terduga. Entah lewat konflik, sakit hati, atau ujian yang memaksamu menjauh. Itu semua bukan hukuman, melainkan proses seleksi ilahiyah. Ingatlah, kamu tidak dipanggil di malam hari hanya untuk tetap bermain di tempat yang gelap. Kamu sedang diangkat. Maka wajar jika teman-teman lamu tidak lagi bisa berjalan di sampingmu. Karena jalanmu kini bukan lagi milik dunia, tapi jalan sunyi menuju langit yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang mau menyatu dengan sujud. Penutup. Waktunya kamu sadar siapa dirimu. Sahabat cahaya, jika kamu mengalami kedua hal di atas, intuisi batin yang semakin tajam dan lingkaran sosial yang makin terseleksi, maka yakinlah Tuhan sedang memperkuat posisimu sebagai salah satu jiwa pilihannya. Energi gaib dari tahajud telah bekerja dalam tubuh dan hidupmu, membentuk ulang siapa kamu, kemana kamu akan melangkah, dan siapa yang akan bersamamu. Bersyukurlah karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk berjalan di jalan ini. Dan jika kamu sudah berada di atasnya, jangan menoleh ke belakang. Teruslah melangkah meski sendiri. Teruslah bangun di malam hari meski tak ada yang tahu. Karena langit tahu dan itu sudah cukup. Mari kita lanjutkan pembahasan ini menuju tanda-tanda berikutnya yang lebih dalam, lebih menggugah, dan lebih membuka tirai antara dunia dan akhirat. Kesimpulan besar, sujud malam yang mengubah segalanya. Dalam diamnya malam, saat dunia tertidur dan suara menjadi sunyi, ada segelintir hamba yang bangkit mengambil air wudhu dengan dingin yang menggigit lalu berdiri di hadapan Allah, menangis, memohon, memuji, dan berserah. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa pilihan yang tengah membangun jembatan gaib menuju langit melalui ibadah tahajud. Bukan tanpa alasan, tahajud disebut sebagai ibadah spesial. Dalam sunyi saat tidak ada manusia yang menyaksikan, hanya ada dua, hamba dan penciptanya. Dan ketika koneksi ini dilakukan secara istiqamah, perlahan-lahan energi rohani yang luar biasa akan mulai meresap ke dalam tubuh, pikiran, dan kehidupan seseorang. Apa saja yang terjadi? Pertama-tama tubuh mulai mengalami perubahan energi. Fisik mungkin lelah, namun hati terasa tenang. Kelelahan duniawi terasa ringan karena hati sudah terbiasa mengadu di malam hari. Orang yang rutin tahajud akan merasakan ketenangan tanpa sebab, kekuatan tanpa sumber, dan keyakinan tanpa alasan logika. Itulah energi dari langit. Nur yang masuk melalui tahajud akan menetap dalam jiwa dan menyinari kehidupannya di siang hari. Lalu efek lain mulai muncul. Orang yang tadinya biasa-biasa saja, mendadak mulai memiliki harisma rohani. Kehadirannya menenangkan, kata-katanya menyentuh, tatapannya dalam. Padahal ia tidak sedang berusaha menjadi apa-apa. Tapi sujud malamnya telah merombak jiwanya dari dalam. Orang-orang yang memandangnya akan merasa sejuk. Itu bukan sekadar aura, itu cahaya hasil dialognya dengan Tuhan. Selanjutnya ia mulai mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan melalui logika saja, tapi lewat rasa. Ia bisa membedakan siapa yang ikhlas dan siapa yang berpura-pura. Ia bisa merasakan energi positif atau negatif dari orang lain. Ini bukan keahlian sulap, tapi anugerah dari kesungguhan malam yang ia persembahkan. Tuhan memberinya sensor rohani untuk melindungi langkahnya. Dan lebih dalam lagi, tubuhnya menjadi lebih resisten terhadap dosa. Ketika orang lain mudah tergoda untuk berbohong, mencela, atau menipu, ia justru merasa mual jika melakukan hal buruk. Ada sensitivitas moral yang tinggi. Itu semua karena tahajud telah menanamkan cahaya di hati yang membakar kegelapan maksiat. Kemudian, jalan hidupnya pun mulai disusun ulang oleh langit.
Ia dijauhkan dari lingkungan yang toksik. Teman-teman yang dulu mengajak kepada kelalaian, satu persatu menjauh. Bahkan jika ia ingin bertahan, semesta akan memaksa ia keluar. Dan sebagai gantinya, Tuhan menghadirkan orang-orang baru sesama pencari cahaya, sesama perindu sujud malam, sesama jiwa pilihan. Apakah kamu merasakan semua ini? Jika ya, maka kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu sedang mengalami transformasi rohani yang nyata. Sujudmu di malam hari telah menggerakkan takdir. Tangisanmu yang tidak terdengar manusia telah mengetuk pintu langit. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan air mata itu sia-sia. Ia membalas dengan cara yang tidak biasa lewat rasa yang tajam, kekuatan batin, kejernihan pikiran, dan kejutan-kejutan takdir yang tak bisa dijelaskan logika. Jiwa-jiwa yang rajin tahajud akan makin dekat kepada kebenaran. Mereka tidak butuh pembuktian eksternal karena hatinya telah memiliki barometer ilahi. Mereka menjadi pelindung kebaikan dalam lingkungannya. Mereka menjadi perantara rahmat di keluarganya. Mereka menjadi pemancar kesejukan di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Namun penting untuk dipahami, semua anugerah ini bukan untuk disombongkan. Justru semakin tinggi cahaya yang diberikan, semakin dalam rasa tawadu rendah hati yang dimiliki. Karena mereka tahu semua ini hanyalah pemberian dari Tuhan, bukan hasil kerja keras mata. Dan dari seluruh tanda yang telah dijelaskan, dari tubuh yang menyerap energi gaib, jiwa yang makin lembut, intuisi yang tajam, hingga dipertemukannya kita dengan orang-orang pilihan. Semuanya bermuara pada satu hal. Tuhan sedang memilih kita untuk menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Apakah kamu siap memikul cahaya itu? Jika iya, maka jangan pernah tinggalkan tahajud. Karena tahajud bukan hanya ibadah sunnah. Ia adalah saluran spiritual, penguat iman, penjernih hati, penghapus dosa, dan penyambung ruh kepada langit. Jangan heran jika hidupmu mulai berbeda setelah sering bangun malam. Jangan kaget jika kamu mulai peka terhadap energi orang lain. Jangan heran jika lingkaran sosialmu berubah dan tiba-tiba kamu merasa sendiri. Itu bukan kesepian, tapi proses pembersihan. Karena Tuhan ingin kamu naik kelas. Dan jika suatu malam kamu menangis dalam sujud, merasa tak punya siapa-siapa, merasa berat menjalani hidup, maka ketahuilah justru saat itulah kamu paling dekat dengan Tuhan. Tangisanmu tidak diam di lantai. Ia naik ke langit dan Tuhan sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah dari harapanmu. Akhir kata, tuliskan hajatmu. Lanjutkan perjalanan rohani. Sahabat cahaya, jika kamu telah sampai sejauh ini dalam membaca dan merenungi tanda-tanda ini, maka ini adalah panggilan. Jangan abaikan sujud malam, tuliskan hajatmu di kolom komentar. Biarkan semesta melihat niat tulusmu. Mari kita sama-sama mendoakan 99 kali. Amin. Untuk semua yang sedang berjuang di jalan ini, doakan yang belum kuat menjadi kuat. Doakan yang masih ragu menjadi yakin. Dan doakan diri kita sendiri agar terus bertahan dalam sujud malam yang sunyi namun penuh cahaya ini. Mari kita bahas bersama lebih dalam tanda-tanda lain dari jiwa pilihan Tuhan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.